kita, guru kita ini yang akan melanjutkan kajian tafsir Quran Surah Al-Haqqah kepada kita semua. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, suara jelas. Jelas Suara Ustadz? jelas ya. Jelas, jelas Ya Ustadz. jelas terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna futuhal arifin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah hidup, amanah sehat di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah kita akan belajar pada subuh hari ini mulai ayat ke-13 surah Al-Haqqah. Kita akan mulai belajar surah Al-Haqqah dari ayat ke-13. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah." فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة, maka asur apabila asur yaitu sangkakala ditiup dalam sekali tiupan. Faidza nufikha fis suri nafkhatu wahid. Apabila sangkakala asur nufikh ditiup nafkhatu wahidah dalam sekali tiupan. Lalu sekalian, di awal kita hubungkan dulu dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang disebut dengan, kalau kajian tafsir disebut dengan munasabah, hubungan ayat-ayat yang kita bahas hari ini dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Di awal kita sudah kalimat awal atau ayat awal di surah Al-Haqqah yaitu Al-Haqqah, yaitu tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Mal-Haqqah, masih wa ma adraka mal-Haqqah, tentang hari kiamat. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Apa Haqqah itu? Ya, tahukah kalian apa Al-Haqqah itu? Jadi menggambarkan tentang suasana yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa kiamat itu sangat tahwil, ya, sangat dahsyat. Lalu setelah itu kita membahas kelompok manusia yang mendustakan hari kiamat. Maka disebutlah kadzabat samudu wa adum bil qari'ah. Ya.
kadzdzaba Samudu wa 'Adun bil qariyah. Kaum Samud, kaum 'Ad telah mendustakan tentang hari kiamat. Lalu apa akibatnya manusia-manusia yang mendustakan hari kiamat itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa'amma samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Adapun Samud telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taghiyah, dengan suara yang sangat keras. Habis binasa mereka dengan petir yang sangat dahsyat. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sorsorin 'adiyah. Sedangkan kaum 'Ad mereka telah dibinasakan dengan angin yang dengan topan yang sangat dingin, ya, dengan angin rih sorsorin atiyah, kencang kemudian sangat dingin, ya. Eh, Kemudian wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari, terus-menerus, tidak berhenti. Fataral qawma fiha sar'a. Maka kamu melihat kaum Ad itu mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk, betul-betul habis, binasa, tidak ada maknanya. Kemudian berikutnya, kita juga sudah belajar, fahal tara lahum min baqiyah. Ada nggak sisanya itu orang yang telah mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat itu. Kemudian berikutnya juga kita sudah belajar kelompok lain atau generasi lah berikutnya, ya, generasi-generasi yang lain, ya. Dan juga wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat bil khatiyah. Datang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya, yaitu kaum Nabi Musa, itu Fir'aun. Kemudian ada sebelumnya, yaitu kaum Nabi Nuh. Ada juga Al-Mu'tafikat, kaum Nabi Lut. Ya. Itu juga pendusta hari akhir. Datang Fir'aun, eh, mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Kemudian Al-Mu'tafikat, ada kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan eh, yang sangat merusak kemanusiaan, ya, merusak sistem yang Allah Subhanahu wa taala atur, yaitu suka sesama jenis. Allah Subhanahu wa taala binasakan, Allah jungkir balikkan, ya, negeri mereka. Kemudian berikutnya juga ada kaum Nabi Nuh, ya. Asaw Rasulullah Rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Maka mereka mendurhakai Tuhan, utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Lanjut lagi. Eh, ini yang Nabi Nuh. Inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Ya. Kemudian selanjutnya, hmm, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iyah. Sampai di sini kajian kita, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Sampai di sini kajian kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu harus dijadikan tazkirah, pembelajaran,
dan supaya telinga-telinga eh, mau mendengar bahwa manusia-manusia yang mendustakan hari akhirat itu, hari kiamat itu, mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasul itu sangat rentan mendapatkan mendapatkan siksaan Allah, hukuman Allah, azab Allah, tidak hanya nanti di akhirat, tetapi juga telah banyak yang telah banyak yang merasakan azab tersebut ketika mereka di dunia, dan luar biasa harusnya azab itu menjadi pelajaran bagi mereka, dan mereka mau mendengarkan ayat-ayat, pelajaran-pelajaran, supaya mereka tidak mengulangi kembali generasi pada hari ini musibah yang telah ditimpakan pada generasi sebelumnya. Nah, berikutnya yang hari ini kita akan pelajari adalah فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Nah, huruf fa ini dalam bahasa Arab nahwunya disebut dengan fa ditafri' namanya. Fa ditafri'. Fa untuk menjelaskan apa-apa kejadian berikutnya yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghubungkan dengan sebelumnya. Nah, ini mulai sudah pembahasan tentang al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Jadi, tiga ayat paling atas itu dijelaskan sekarang. Nah, baru dijelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat tersebut. Ya. Yang sebelumnya disebutkan tiga ayat, habis itu Allah menjelaskan tentang kaum-kaum manusia-manusia yang mendustakan hari kiamat ketika di dunia. Allah binasakan mereka dengan azab yang sangat luar biasa, mengerikan. Itu di dunia, ya. Itu di dunia. Nah, berikutnya ya, di ayat ke-13 mulai penjelasan tentang apa itu hari kiamat dan bagaimana kejadiannya. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Apabila sangkakala nufikha ditiupkan fisuri pada sangkakala nafkhatu wahidah, sekali tiup. Dan di dalam tafsir ini disebutkan sebagai tiupan pertama, ya. Tiupan pertama sangkakala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam beberapa tafsir disebutkan di antaranya tafsir As-Sa'di, lamma zukira ma fa'alahu ta'ala bil mukazzibin li rusulihi, setelah Allah menyebutkan apa yang Allah perlakukan kepada para pendusta Rasul dan bagaimana Allah membalas mereka, wa ajjala lahum al-uqubah fid dunya, dan Allah ta'jil, Allah percepat azab mereka di dunia, ya. Allah percepat azab mereka di dunia sebelum nanti mereka mendapatkan azab di akhirat. Wa anna Allah najjar rusul wa atba'ahu, dan bagaimana Allah menyelamatkan para rasul dan pengikut-pengikutnya. Kana hadza muqaddimah li zikril jaza al-ukhrawi. Ini adalah muqaddimah, coba, ya, yang binasa habis orang-orang yang mendustakan, tapi Nabi Nuh diperintahkan Allah bikin kapal. Allah selamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya. Nabi Lut diperintahkan untuk tinggalkan kampung tuh. Malam hari tinggalkan kampung. Ya, jangan lagi menoleh ke belakang. Pokoknya kamu berangkat.
tinggalkan kamu. Nabi Lut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, eh, dengan pengikutnya. Ini gambaran di dunia bahwa yang menaati Allah, menaati Rasulnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pembangkang itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa seperti ini menggambarkan bahwa di dunia saja itu sudah mulai kelihatan, ya, sudah mulai kelihatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang berbuat baik dan membinasakan orang-orang yang mendustakan berita berita gaib dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Meskipun di dunia tidak selamanya bentuk penyelamatan itu adalah dalam keselamatan fisik. Karena kalau sudah berada di sebuah tempat yang di sana banyak kemungkaran, ya, sangat mungkin terjadi semuanya binasa, tapi Allah Subhanahu wa taala nanti akan kumpulkan, akan bangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka masing-masing. Tetapi kalau kita melihat eh, para rasul yang menyerukan kebenaran dalam cerita kisah-kisah sebelumnya memang sudah disampaikan oleh Allah, siapkan diri. Nabi Nuh bikin kapal, Nabi Lut tinggalkan kampung, dan seterusnya. Jadi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka selamat. Membedakan bahwa orang yang baik itu akan selamat dan orang yang mendustakan akan mendapatkan hukuman dan azab. Jadi ini mukadimah sebenarnya, ya, mukadimah cerita, kisah, pelajaran yang bisa kita ambil dari nasib masing-masing, ya, bagaimana nasib para pendusta dan nasib orang-orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, fa idza nufikha fis suri nafsatu wahidah. Eh, hmm, Nah, ini mukaddimah bahwa Allah akan taufiyati al-a'mal kamilatan yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan balasan amal secara sempurna nanti pada hari kiamat. Di dunia sudah mulai kelihatan balasannya, ya. Tetapi di hari kiamat nanti sempurna Allah Subhanahu wa taala akan berikan semua kebaikan-kebaikan selama di dunia. Fazakara al-umur al-hailah allati taqa amamal qiyamah. Allah menyebutkan peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat mengerikan yang menjadi mukaddimah terjadinya hari kiamat. Nah, dimulai dari tiupan sangkakala, ya. Dengan satu kali tiupan, ya, tidak dua, tidak tiga, dengan sekali tiupan. Dan Rasul mengatakan, di mana aku merasa aman. Malaikat Israfil itu udah ngelus-ngelus, ngelus-ngelus trompetnya, sangkakalanya, udah, ya, menyimpannya di mulutnya, tinggal tinggal instruksi aja, ya, tinggal instruksi kapan ditiupkan. Jadi hadirin sekalian, eh, ini sangat apa namanya, sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan. Jadi kalau waktu kita sehat kayak begini, kita masih kasih sempat untuk beribadah, hidup dalam keadaan baik, tidak memanfaatkan untuk beramal, itu sebenarnya sangat merugi, ya, karena memang tinggal tiup habis, ya, tinggal instruksi dari Allah Subhanahu wa taala selesai, ya, semua nanti akan terjadi apa yang terjadi. Faiza nufikha fis suri nafsatu wahidah, ya, maka pada saat itu fatakhruju al arwah, ya,
fatadkhul kulla ruhin fi jasadiha. Nanti berikutnya, ya, satu kali tiupan semua akan hancur, ya. Kemudian akan membinasakan segala segala sesuatu. Eh, فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Eh, Nah, ini kemudian ketika saat itu maka terjadi nanti hari kiamat, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Ayat berikutnya, ya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Ya. Nah, ketika ini terjadi, ya, ketika tiupan hari kiamat itu terjadi, tiupan sangkakala dari Israfil, wa humilatil ardu wal jibal. Lalu diluluh lantakkan, ya, diangkat, humilat, diangkat, dicabut bumi itu, ya, wal jibal, kemudian gunung-gunung, faduk kata dakkata wahidah, lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan, ya. Dibenturkan, ya, bumi, gunung dengan sekali, ya, benturan, ya. Jadi eh, ini kejadian di bumi, ya, bagaimana bumi diangkat, jibal gunung, ya, kemudian setelah itu dibenturkan dengan sekali benturan, habis, runtuh, binasa, habis, ya, nanti dia menjadi betul-betul apa namanya, rata, tidak ada apapun, ya, seperti tidak ada apa-apa di muka bumi ini, kosong, rata semuanya. Nah, ini kejadian pertama, dahsyatnya kayak begitu. Hadirin rahimakumullah, kalau kita eh, mau bayangkan saja, jangankan bumi diangkat, bumi bergerak sedikit saja, ya, bumi bergerak, lalu terjadi tahan, ya, tahan, atau dia menganga, terbelah begitu, atau bumi tiba-tiba meleleh, lalu tidak ada kekuatannya, ya, eh, akhirnya kayak bubur begitu, tanah semuanya itu tidak ada kekuatannya, kalau tiba-tiba makan dan habis semua yang ada di muka bumi. Bayangkan kalau ada bangunan sampai ratusan tingkat, ya, lalu bumi tempat berpijaknya bangunan itu tiba-tiba meleleh, ya, meleleh, apalagi diangkat bumi itu, ya, apalagi gunung-gunung yang ada sekitar dibenturkan dengan bumi yang ada, apa yang terjadi? Nauzubillah. Jadi itulah kejadian nanti mukadimah hari hari kiamat itu. Bumi habis binasa, dan kejadiannya, ya, kejadiannya sangat cepat, ya, karena sangkakala hanya ditiupkan sekali, dan memang yang lama adalah prosesnya, ya, makanya Allah kasih alamat, ya. Allah Subhanahu wa taala kasih tanda-tanda, ya, ada tanda kiamat kecil, ya, ada tanda kiamat besar. Nah, tanda kiamat kecil ini sudah banyak sekali terjadi. Dan tanda kiamat pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir, itu tanda kiamat pertama. Jadi sudah 15 abad ini proses kiamat berlangsung, ya. Nah, jadi eh, ini
sudah sudah menandakan memang kata orang bumi ini sudah tua. Ya. Nanti prosesnya ya, ketika tiupan sangkakala terjadi, bumi, gunung dibenturkan dengan sekali benturan. Kemudian berikutnya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Ya. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Ya. Pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, ini yang makanya kalau kalau sekarang disebut dengan dengan waqiah, ya. Jadi eh, yang eh, ayat ini sekarang disebut dengan waqiah. Sebelumnya ada qari'ah, sebelumnya ada al-haqqah. Ya. Jadi sudah kita di surah ini sendiri kita menemukan ada tiga nama hari kiamat. Ya. Ada tiga nama hari kiamat. Ada al-haqqah. Ya. Kita sebut dengan al-haqqah karena memang kemarin kita kita sebut al-haqqah karena memang kejadiannya pasti terjadi dan hak. Dia tidak akan mungkin meleset. Apa yang Allah katakan bahwa hari kiamat terjadi, kemudian amal-amal akan di eh, akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan, nanti betul-betul terjadi. Maka disebut dengan al-haqqah. Kemudian al-qari'ah, ya sebut istilahnya kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Sebut hari kiamat dengan al-qari'ah karena nanti suaranya itu sangat apa namanya? Sangat menakutkan, ya. Menakutkan hati, menakutkan semua manusia. Nah, al-waqi'ah artinya kejadian. Ya, waqa'a itu sudah kejadian. Maka terjadilah hari kiamat. Betul pada saat kejadian itu, pada saat terjadi maka disebut dengan waqiah. Fa yauma idzi waqa'atil waqiah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Nah, waqa'ah itu artinya terjadi. Ya, waqiah peristiwa itu betul-betul, kiamat betul-betul terjadi. Jadi, fa idzin waqa'atil waqiah. Pada hari itu terjadilah hari kiamat. Kemudian berikutnya, ya, berikutnya eh, kejadian di langit. Ya. Tadi peristiwa di bumi, ya. Bumi, eh, gunung dibenturkan dengan sekali benturan. Kemudian di langit kejadiannya wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Ya. Wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit pada hari itu langit menjadi rapuh, wahi. Wahi itu lemah, rapuh. Betul-betul rapuh langit. Insyikot artinya terbelah. Langit terbelah. Yang tadi Allah ciptakan begitu kuat, kokoh, gitu ya. Tiba-tiba Allah belah, ya terbelah itu langit. Ini dahsyatnya tiupan sangkakala lain. Wan syaqqatis sama. Nah, bagaimana peristiwa terbelahnya, kemudian apa yang terjadi di langit kita bisa baca di surah-surah di apa namanya di juz amma itu surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Infitar. Nah, itu menggambarkan tentang bagaimana langit itu betul-betul lemah, ya, betul-betul rapuh. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, ya. Kemudian wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Nauzubillah. Ya. Jadi nanti matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat tadi apabila
apabila gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan kejadian. Wa idzal isyaru utilat, apabila unta-unta yang bunting utilat dianggurkan. Artinya tidak diperhatikan lagi. Orang semuanya panik. Unta yang menjadi kekayaan mereka, yang sangat dibanggakan pada saat itu, ya, sudah tidak diperhatikan lagi akibat kepanikan-kepanikan dari manusia karena kejadian hari kiamat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ya. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, ya, yang tadinya mereka berada di mana-mana, kemudian binatang liar dikumpulkan, kemudian wa idzal bihar sujirat, apabila laut dipanaskan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kejadian-kejadian langit, kejadian-kejadian bumi di Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan idzas samaa'un fatarat. Nah, apabila langit terbelah. Kemudian juga di Al-Insyiqaq idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Dan hadirin rahimakumullah, peristiwa dan kejadiannya sangat sangat mengerikan ketika tiupan dari sangkakala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Israfil, malaikat Israfil, maka dieksekusi oleh Israfil. Kejadiannya akan sangat dahsyat. Nah, ini eh, menggambarkan tentang salah satu dari rukun iman yang harus kita ingat selalu, harus kita perhatikan selalu, kita yakini selalu, dan untuk kita persiapkan selalu. Nah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kapan hari kiamat akan terjadi? Rasul nggak mau jawab karena memang Rasul tidak dikasih tahu kejadiannya. Tapi Rasul nanya, ma'adat talaha. Kamu siapkan apa untuk hari kiamat? Jadi yang paling esensi adalah bukan kita nanya kapan fixnya, tepatnya kejadian itu. Karena ini al-haqqah. Ya. Ini al-haqqah. Peristiwa pasti akan terjadi. Peristiwa pasti akan terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah setelah kita mendapatkan informasi kayak begini adalah ma'adat talaha. Apa yang kamu siapkan untuk itu? Nah, mari kita masing-masing, semua kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan persiapan-persiapan akan terjadinya hari kiamat. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Mari kita eh, mari kita eh, mulai ada kesempatan yang sangat besar di bulan Ramadan nanti untuk kita mengkapitalisasi pahala-pahala. Memang Allah Subhanahu wa taala sediakan luar biasa. Mari kita mulai menyicil amalan-amalan kita sejak bulan Sya'ban ini untuk kita memasuki nanti bulan Ramadan sebagai kesempatan dan peluang yang sangat mahal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, kemudian disampaikan di bulan Ramadan nanti, dan kita eh, selalu jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan amal-amal terbaik sejak sekarang dan selama kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kajian tafsir Quran surah Al-Haqqah sampai di ayat yang ke berapa tadi? 16 ya. Untuk pesertaan, alhamdulillah hari ini mencapai 100 orang dan beberapa informasi tidak dapat masuk ke dalam Zoom karena kapasitasnya 100 orang saja. Insya Allah di pekan depan kita akan tambah kapasitas dan dapat juga disaksikan melalui link streaming YouTube.
Terima